Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita lantunkan sebuah pantun. Lagi-lagi makan permen, pagi-pagi telan tuh MK Dasmen. Baik Bapak Ibu, marilah kita mulai pembelajaran mata kuliah dasar manajemen ini dengan saya coba next. Bisa dilanjut dengan saya coba membagi skenario mohon maaf kembali skenario pembelajaran terkait dengan pendahuluan. Disediakan waktu kurang 2 menit, kemudian ada kegiatan pembahasan 5 menit, kegiatan diskusi 5 menit, kegiatan penjelasan dan pengembangan materi kurang lebih 4 menit, dan kegiatan penutup 1 menit. Namun sebelum memulai kegiatan perkuliahan, marilah kita sama-sama untuk berdoa kepada Tuhan menurut agama dari saya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kemudian kita lanjutkan dengan pengecekan daftar hadir atas kehadiran peserta. Baik, alhamdulillah udah hadir semua. Next. Nah, perhatikan tayangan video singkat berikut. Next. Nah, ini video yang bisa diklik 2 kali. Di saya nggak bisa tampil, Pak. Langsung diceritakan saja, Pak, dinarasikan. Baik, ada kegiatan pertama seorang pemilik lahan, di mana lahan tersebut dia berpikir mau diapakan ya lahan ini. Kemudian dia menemui seorang konsultan membuat perencanaan pembangunan sebuah gedung. Dihasilkanlah dari pertemuan dan konsultan itu berupa gambar desain bangunan. Setelah itu pemilik lahan itu menyiapkan berbagai macam bahan termasuk pasir, split dan sebagainya. Setelah itu beliau berkoordinasi dengan para pekerja, di mana para pekerja diberi tugas untuk melakukan kegiatan pembangunan dari awal. Untuk sebagai persiapan lahan, pemilik lahan melakukan pengurukan dan pemadatan terhadap lahan. Kemudian para pekerja melakukan kegiatan pekerjaannya untuk membangun sebuah bangunan. Nah, pemilik lahan sehari-hari melakukan pengawasan, monitoring terhadap kegiatan pembangunan tersebut. Setelah beberapa bulan, berdirilah sebuah bangunan dengan kualitas yang cukup baik, memuaskan. Nah, kemudian bangunan itu bisa digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kurang lebih demikian video yang bisa disampaikan. Next. Nah, coba dari kisah yang demikian singkat tadi, ya, ada kalian setelah mengamati, setelah melakukan pendalaman, lakukan analisis deskripsi singkat dalam bentuk narasi terkait mata kuliah dasar manajemen dengan menggunakan implementasi teori fungsi-fungsi manajemen. Ingat ya, fungsi-fungsi manajemen menurut Jettori ada berapa? Ada 4. Silakan kalian tulis narasi terkait dengan video tadi. Kemudian kalian unggah di tautan Google Classroom seperti ini. Dengan format file
nomor sesuai dengan kampus, kemudian nama kaliannya, dan kelas kalian yang ada di kampus. Silakan, waktunya sangat terbatas. Baik, waktu telah selesai mengerjakan tugas. Coba di antara kalian, setelah tadi mengerjakan tugas, ada yang bisa menceritakan apa yang kalian tulis, apa yang kalian telah narasikan di Google Classroom. Baik, ada yang mau menyampaikan? Angkat tangan. Saya akan kasih bonus bagi siapa yang menjawabnya tepat. Dari hasil puas UTS nanti akan saya tambahkan paling tidak poin 5 bagi yang tepat. Yaitu Saudara Amin, silakan jawab. Oh baik, atas jawaban Amin, karena memang masih kurang komplit, ya gimana? Mau dikasih berapa nih enaknya? 3 ya, cukup. Oke, saya catat. Amin nanti akan mendapatkan tambahan nilai ketika penilaian terakhir. Next. Tugas berikutnya, coba sebutkan lingkungan strategis yang mempengaruhi tingkat ketercapaian tujuan pada video di atas. Ingat, lingkungan strategis, ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Silakan nanti jawaban bisa dituangkan di Google Classroom juga ya, seperti itu. Oke, selesai. Silakan siapa yang bisa menjelaskan dari apa yang kalian tulis. Oh iya, itu Saudara Linda, gimana? Apa yang maksud lingkungan strategis yang pengaruh? Lumayan tepat ya. Alhamdulillah. Ya, lingkungan strategis itu ada lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup apa-apa yang dimiliki oleh pemilik lahan tadi. Seperti misalnya memanage sumber daya manusia, memanage keuangan, memanage materi. Kemudian lingkungan strategis eksternalnya apa? Oh, itu tuh ya, betul. Saudara Agus sudah bisa menjawab. Cuaca. Ya. Cuaca ini sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya pada kondisi musim hujan akan berbeda dengan musim. Dan dari lingkungan strategis baik internal maupun eksternal tadi, coba kalian lakukan analisis yang lebih dalam, ya. Bagaimana hubungannya dengan tingkat ketercapaian, terutama masalah waktu tercapaian hasil pembangunan gedung tadi yang dilakukan oleh seorang pemilik lahan. Silakan jawab dan tuangkan di Google Classroom. Waktunya 4 menit. Baik, waktu telah selesai. Coba dari pemaparan kalian, ya, pendalaman terhadap lingkungan strategis dan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, siapa yang bisa mau menjelaskan kepada kita semua? Nah, itu ada di belakangnya, ada yang ngacung, ada yang angkat tangan. Silakan, Roni. Ya, jawaban Roni sedikit mendekati. Baik, sedikit saya jelaskan. Next. Nah, ini sebagai fungsi-fungsi dari manajemen, bahwa seorang yang melakukan pembangunan tadi, bapak yang memiliki lahan, dia berpikir lahan ini mau diapakan. Makanya dia membuat suatu perencanaan, menghubungi seorang konsultan, ya, menghubungi seorang konsultan.
bagaimana menuangkannya dalam bentuk gambar berupa perencanaan. Nah, kemudian Bapak tadi melakukan pengorganisasian, baik pengorganisasian terhadap orang-orang ataupun juga terhadap itu para pekerja ya, agar bisa apa? Mereka diberi tugas, dibagi sesuai dengan tugas pokok mereka. Ada yang melakukan pengolahan adukan, ada yang mulai membangun, ada yang sampai finishing. Nah, semuanya berkoordinasi. Nah, itu merupakan pada saat melakukan pembangunan adalah bentuk-bentuk contoh actuating, yaitu pelaksanaan atau implementasi, di mana dia melakukan instruksi-instruksi, koordinasi satu sama lain agar tercapai tujuan pembangunan. Dan sebagai langkah berikutnya adalah controlling. Kontrol ini sangat penting ya dilakukan oleh seorang pemilik lahan tadi agar bangunan bisa tercapai, terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Oke. Kemudian bangunan tersebut oleh pemilik lahan dilakukan tahap berikutnya untuk apa? Agar bisa bermanfaat, yaitu digunakan untuk misalnya kebutuhan yang terkait dengan bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya kalau ada kegiatan pengajian dan sebagainya. Sebagian untuk kegiatan sosial dan sebagian lagi untuk berupa kontrakan ya, karena dekat kampus maka digunakan untuk kontrakan para mahasiswa dan sebagainya. Maaf nih ada yang ketutup ya, sebentar. Baik, selanjutnya nah ini beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan terkait dengan permasalahan di atas atau video di atas. Oke, bisa dibaca semuanya terkait dengan materi organisasi ya, manajemen organisasi. Pertama, untuk bahan diskusi ini, organisasi seperti apa yang mengelola atau menjalankan fungsi seperti tersebut di video mini di atas. Silakan jelaskan, kemudian dituangkan di classroom atau boleh ada yang nanti menyampaikan di kelas ini. Kemudian yang kedua, silakan sambil berpikir satu sama lain untuk menyiapkan jawabannya. Kedua, bagaimana kalian menganalisis hubungan antara penggunaan unsur-unsur manajemen dengan fungsi-fungsi manajemen? Mohon maaf Pak, Ya, waktunya sudah habis. sudah habis. Iya, silakan mungkin Baik. ditutup Pak. Sebagai kata penutup ya untuk pemaparan materi kali ini, kalian tentunya bisa merekam ini paparan bahan diskusi ini untuk dituangkan dalam classroom. Mengingat waktu telah habis, kita akhiri dengan pantun, ikan sepat, ikan gabus. Bisa cepat agar lebih bagus. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samun. Langsung saja Bu Rosana silakan. Ya, Pak Samun bisa ditutup itunya. Tolong ya Pak Eko ditutup dulu screen.
Oke, mari kita beri aplaus dulu untuk Pak Samiun. Oke. Bagaimana Pak Samiun perasaannya setelah maju tadi? Alhamdulillah, Bu. Walaupun sempat apa ya tadi karena nggak bisa menampilkan dengan baik ya, karena kebetulan saya cari fitur yang nggak ketemu, jadi ya ada perasaan di awal sedikit grogi ya, sehingga manajemen waktunya tadi relatif terganggu, Bu. Mengingat orang lain yang melakukan penampilan di penayangan tersebut. Ya agak grogi ya Pak ya. Ya, ada faktor itu. Oke. Nah, kita minta mungkin dari teman-teman yang hadir, begini ya Bapak Ibu, ini sebelum dilanjut, kita pembelajarannya bukan imajiner. Jadi tadi Pak Samiun itu melakukan imajiner. Jadi artinya tanpa murid. Murid Bapak ini loh Pak, teman-teman Bapak ini muridnya. Itu yang dimaksud dengan micro teaching ya Pak. Micro teaching itu Bapak berlatih dengan teman-teman ini. Jadi teman-teman ini muridnya Bapak. Bukan imajiner. Tadi Bapak kok mengajar seperti dengan sendirian. Imajiner muridnya. Ini loh murid Bapak yang hadir ini. Aduh, Ini untuk kelupaan semua Bu, ya karena Bapak Ibu. Iya maaf Ibu. Oke, Karena di mungkin awal terjadi iya, begitu. tidak apa-apa lah. Mungkin di awal sudah ini ya. Yang mengganggu ya. Ada yang mau memberikan masukan sebelum saya bahas? Silakan dari Pak Muhammad Agus. Silakan Pak Muhammad Agus. Iya, Ibu. Bagaimana menurut Bapak tadi Pak Samiunnya? Menurut kami porsi ceramahnya masih cukup besar, jadi untuk pengejawantahan materi teori-teori seperti problem based learning dan lain sebagainya masih perlu ditingkatkan. Menurut saya seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Yang lain, Ibu Tri, ada kira? Baik. Masukan dari Ibu Tri. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Mohon izin tanpa mengurangi hormat saya pada Pak Samun. Mungkin saya setuju dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Ibu di awal. Tadi saya melihat tidak ada interaksi pada pembelajarannya. Mungkin karena Bapak yang tadi Ibu sampaikan imajiner, sehingga teman-teman yang ada di kelompok ini hanya cukup memperhatikan saja, tapi tidak ada interaksi. Mungkin nanti ke depannya bisa ada interaksi. Demikian, Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, jadi Pak Samiun ini mungkin salah pengertian dari awal ya Pak. Ya, tadi Pak Samiun, desain Pak Samiun ini secara keseluruhan bagus. Desain pembelajaran yang beliau rancang. Nah, ada di pembukaan, ada berdoa, ada berusaha memberikan motivasi. Sayang, videonya nggak bisa dibuka ya Pak Samiun ya. Iya Bu. Ya, sedangkan kunci pembelajaran Bapak itu ada di video. Jadi pertanyaan-pertanyaan, session-session berikutnya, kegiatan-kegiatan berikutnya berdasarkan video tadi. Karena videonya nggak bisa dibuka, maka orang tidak bisa respon terhadap pembelajaran ini. Nah, padahal desainnya bagus sekali loh Pak Samiun. Saya tuh seneng loh, artinya desainnya bagus berdasarkan video analisis, berdasarkan video menemukan konsep berdasarkan video itu bagus loh Bapak. Kalau seandainya video Bapak itu terbuka, artinya interaksi itu akan berjalan secara maksimal. Ya Pak ya, kemudian nanti di keadaan real teaching ini akan lebih bagus lagi ya Pak ya. Nah, sebagusnya di dalam pembukaan tadi Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran. Apa sih capaian yang ingin diberi harus dikuasai mahasiswa? Itu penting ya Pak. Iya Bu. Tadi kan itu tidak Bapak kemukakan. Nah, sebenarnya kemampuan Bapak untuk bertanya dasar, bertanya lanjut, itu udah bagus. Tapi karena Bapak menganggap ini imajiner, itu tidak terjadi interaksi jadinya. Coba kalau kepada Ibu Amalia, kepada Ibu Tri, kepada Pak Muklas, itu pasti ada interaksi. Tetapi karena video Bapak juga nggak bisa dibuka, pesertanya juga bingung jawab apa ya Pak ya. Iya betul Bu. Jadi Terganggu sama
kondisi Oh, awal. iya. Jadi Itu yang kesimpulannya begini, sangat Pak. mempengaruhi. Lalu kita mengajar menggunakan IT, TPEC, teknologi pedagogik, content knowledge. Artinya Bapak tuh harus siap dalam bidang teknologinya dulu. Jadi harus dilatih dulu, dicobakan dulu. Ini terbuka tidak? Ini maju tidak? Sebab Ya, Pak, teknologi itu Pak bisa bikin kita cepat mengajar, justru bisa bikin kita lambat belajar. Ya Pak ya. ya, Tetapi Pak, saya yakin Bapak itu udah bagus, rancangannya udah bagus. Ya, desainnya sebenarnya udah memunculkan bagaimana Bapak akan bisa berinteraksi. Tetapi terganggu karena videonya tidak berjalan semaksimal mungkin, tidak ya, nampak bagaimana orang. Sedangkan kegiatan Bapak ini step by step pembelajarannya sangat tergantung dari video Bapak. ya. Iya kan Pak? Betul, Bu. Oke, ya, Terima tapi nggak kasih apa-apa ya Pak, banyak. semangat terus ya Pak, mudah-mudahan sukses. Ya, Selamat aduh, mohon Pak maaf. Saimu. Ya, kita kembalikan ke Pak Faris. Ya, Ya, terima kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih Bu Rusana. Terus semangat Pak Mo Samun. Siap. Selanjutnya Pak Muhammad Agus Mulyana. Sudah siap Pak? Insya Allah siap, Pak. Oke. Eh, kalau sudah siap, bisa langsung dimulai Pak. Dimulai dari sekarang, silakan Pak. Baik, saya izin record.